Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Tan Evan Diono. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang konsentrasi sumber daya manusia yang berkaitan dengan teknologi, sistem informasi, dan database. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE, yaitu adalah Delivery Interactive Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Informasi Manajemen dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, keluaran yang diharapkan, dan juga metode pembelajarannya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep pengelolaan sistem informasi yang dimulai dengan mencari, mengumpulkan, memproses, dan menganalisa data, sampai dengan menyebarkan informasi ke seluruh elemen dalam organisasi dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan keputusan efektif dan efisien bagi pemimpin atau leader atau pengambil keputusan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi etika penggunaan sistem informasi dan mampu memahami dampak sosial dari sistem informasi. Mahasiswa juga dituntut untuk mampu menguasai konsep metode model sistem basis data dan pengembangan sistem berbasis komputer untuk memberikan solusi pemecahan masalah. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengaplikasikan pengetahuan manajemen dalam menghadapi bermacam-macam risiko ancaman keamanan sistem, kemajuan teknologi informasi, dan kecanggihan alat komunikasi bagi pengembangan organisasi. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengimplementasikan proses rekayasa perangkat lunak berbasis data, pengembangan sistem informasi dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat, dan proses pengelolaan data, proses analisa data, dan mengubahnya menjadi informasi untuk pengambilan keputusan strategis manajemen. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut, mereka akan diminta untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut selama perkuliahan, antara lain: 1. Mengimplementasikan analisa SWOT, analisa metrik internal eksternal, analisa metrik GA McKinsey atau metrik daya tarik industri, analisa metrik BCG, analisa siklus kehidupan industri, dan metrik probabilitas pada sistem informasi yang telah terimplementasikan di perusahaan-perusahaan dunia berbasis data dan digitalisasi. Kedua, menyajikan hasil analisa pada sistem informasi yang terdapat pada perusahaan-perusahaan dunia berbasis data dan digitalisasi dengan live presentation dan video presentation. Ketiga, melakukan pengelolaan data, analisa data, dan mengubah data menjadi informasi yang dapat menjadi solusi tepat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan sesuai kebutuhan organisasi. Keempat, berpikir kritis dalam menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berkualitas atas kelemahan pada sistem informasi yang telah ada dan mampu menemukan solusi baru yang dapat diterapkan untuk pengembangan sistem informasi ke depannya. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online maupun pertemuan di dalam kelas secara on-site. Berikut adalah topik-topik yang dibahas, antara lain prinsip manajemen dan leadership terkait sistem informasi manajemen, organisasi sistem informasi, keunggulan bersaing, dan hubungan sistem informasi untuk pengambilan keputusan, etika, keamanan, dan dampak sosial sistem informasi, lingkungan informasi dan sistem, kebutuhan manajemen informasi dan sistem, tujuan membangun sistem informasi, pendekatan membangun sistem informasi, kelayakan membangun sistem informasi, komponen dan arsitektur sistem informasi, klasifikasi sistem informasi,
konsep dasar komunikasi, jaringan komunikasi, infrastruktur sistem informasi, hardware, software, dan database, dan terakhir manajemen data. Setelah kita tahu gambaran singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, maka saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan menggunakan metode DIE. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang akan saya gunakan. Yang pertama, dengan menggunakan textbook. Terdapat beberapa buku yang saya gunakan, yaitu buku pegangan sistem informasi manajemen. 2. Manajemen Information System. 3. Manajemen Information System Managing the Digital Firm. Keempat, Manajemen Information System Conceptual Foundation Structure and Development. Dan yang kelima adalah majalah bulanan Info Komputer. Kedua, dengan pembelajaran case study, dengan meminta mahasiswa untuk mencari perusahaan-perusahaan berbasis digital yang menggunakan sistem informasi terkini. Mereka akan diminta untuk melakukan pengamatan, analisis, dan membahas sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka akan mengumpulkan hasil pengamatan mereka dalam bentuk makalah terstruktur. Mahasiswa akan dikelompokkan secara acak dengan masing-masing 4 orang dalam satu kelompok agar antar mahasiswa dapat terjalin komunikasi dan tidak individu. Yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan ini, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, antara lain 1. Dengan komunikasi langsung di dalam kelas. Antara dosen dengan mahasiswa saling berperan aktif dalam bertanya maupun menjawab agar proses komunikatif dan belajar mengajar berjalan dua arah. Saya sebagai dosen dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa, namun mahasiswa juga dapat bebas bertanya dan mengemukakan isu-isu terkini seputar topik dalam kelas. 2. Dengan menggunakan media WhatsApp, Zoom, dan Elita. Media WhatsApp saya gunakan sebagai sarana diskusi di luar kelas dan mahasiswa dapat bertanya lebih lanjut apabila terdapat ketidakpuasan dalam kelas. Saya sebagai dosen menyediakan waktu 24 jam dalam 7 hari kepada mahasiswa. Media Zoom akan saya gunakan sebagai sarana tambahan apabila mahasiswa masih belum mengerti atau memahami akan tugas atau ujian yang harus mereka kerjakan. Saya sebagai dosen menyediakan waktu kepada mahasiswa apabila mereka menuntut penggunaan Zoom sebagai media untuk bertanya. Media Elita adalah sistem informasi e-learning yang telah disediakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai media pembelajaran online. Saya sebagai dosen akan membagikan e-book, video maupun juga rekaman suara sebagai bahan pembelajaran tambahan bagi para mahasiswa. Elita juga akan saya gunakan sebagai media tempat pengumpulan tugas maupun kuis bagi para mahasiswa, sehingga mengurangi penggunaan kertas dan pemborosan. Yang terakhir adalah assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa. Dalam pertemuan pertama, saya akan menjelaskan RPS dan kontrak perkuliahan yang akan disepakati oleh saya dan mahasiswa. Dalam kontrak tersebut memuat cara saya dalam menilai dan juga bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami cara kerja kelas dan mampu membuat strategi dalam menjalani kelas serta memperoleh nilai yang memuaskan. Berikut adalah skema penilaian saya. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya baik secara online maupun di kelas. Yang membantu sistem IR ini, modulnya itu yang bernama modul SAPR 3, di mana modul SAPR 3 ini mempunyai 4 kegiatan, yaitu yang pertama ada sistem production planning, di mana di sini production planning ini akan merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang membantu merencanakan seluruh proses produksi dari awal sampai
Nah, ini yang penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita mempresentasikan sesuatu, memang cara yang paling gampang adalah paling menghafal. Nah, tetapi ketika Anda membagikannya, itu jangan sampai kelihatan, paham ya? Jadi kadang-kadang kita nih sampai menghafal itu ya, nah kadang mata kita ya, bentuk mata kita itu nanti kadang-kadang kalau lupa masukkan dari atas. Nah, itu menunjukkan adalah salah satunya kita ini sedang menghafal. Tetapi tidak apa-apa, ini akan dan tegas. Supaya apa? Supaya audiens yang mendengarkan itu diyakinkan. Paham ya? Nah, inilah pentingnya daripada apa? Seorang presenter ketika dia menyajikan informasi kepada orang lain, yaitu adalah dia harus mampu meyakinkan para audiensnya. Nah, inilah yang harus coba Anda latih ya. Nanti ini memang tidak bisa instan bisa. Ya mungkin kalau orang yang sudah terbiasa menjadi materi pembicaraan kita apa, ya. Nah, jadi kelompok yang sudah maju, kelompok di level sudah menunjukkan hal yang bagus, ya. Jadi artinya mereka sudah memahami sebenarnya ini apa yang sudah mereka bicarakan. Dan tetapi yang kedua, Anda juga harus perhatikan bahwa ketika Anda menyampaikan sebuah informasi kepada audiens, nah Anda juga harus menyampaikannya itu dengan sangat terstruktur, ya. Nah, ketika mereka menjelaskan satu persatu, nah, cuma yang kurang tadi adalah ketika production planning, ya, bicara mengenai production planning, ada supaya apa? Supaya ada debil, ada audiens, audiensnya memang ada kita, ya, tapi karena otaknya sudah dari kita, gitu loh. Ya, ini loh masalahnya ya Pak. Audiensnya memandang PPT terus. Nah, salah satunya juga caranya adalah belajar dulu. Ya, supaya apa? Ini harus mengalihkan perhatian audiens kepada presenternya lagi. Karena tujuan dari Anda lagi mempresentasikan, membagikan informasi kepada audiens itu sebenarnya bukan di materinya, tetapi adalah di presenternya sendiri. Gitu loh. Nah, salah satu cara yang paling bagus adalah mungkin setelah Anda menunjukkan ya, Anda menunjukkan apa yang sedang Anda bicarakan. Nah, paling gampang juga Anda tutup. Jadi jangan sungkan untuk menutup materi. Kenapa? Karena ini juga salah satu teknik untuk apa? Mengembalikan perhatian dari audiens kepada presenter. Nah, ini yang penting yang harus Anda lakukan. Nah, nanti ketika Anda menuju lagi, Anda mau lanjutkan bicara apa? Anda mundur dan kemudian Anda mulai juga bisa bicara lagi dari production planning, Anda bicara mengenai warehouse management, atau kemudian nanti lanjut mengenai human resource management. Ya, nah, jadi artinya, nah ini memang ketika kita bicarakan presentasi itu adalah sebuah seni sebenarnya. Tetapi seninya adalah di mana yang penting ya tujuannya dari presentasi adalah satu pasti menjadi membeli, nah itu adalah pelayanan presentasi. Nah ini adalah salah satu skill yang harus Anda miliki, dan ini berkaitan dengan apa? Informasi. Informasi ini sudah sampai kepada orang lain adalah salah satu yang Anda belajar meningkatkan kemampuan skill daripada presentasi Anda. Ya. Oke. Sekalian malam hari ini saya ingin membahas mengenai UAS secara keseluruhan supaya dalam satu pertemuan ini langsung bisa ada satu konsep yang sama ya. Jadi tidak berbeda. Memang nantinya di dalam kelas e-bisnis, SIM maupun juga resiko itu soalnya berbeda, ya masing-masing berbeda. Tapi saya ingin menjelaskannya lebih apa? Biar lebih keseluruhan, prinsip-prinsipnya sebenarnya sama. Oke, sebelum masuk dalam UAS, saya ingin tanya mengenai video dan juga tanya jawab di YouTube sudah jalan ya. Karena minggu ini saya akan mulai nilai. Jadi di minggu depan ini sudah saya mulai nilai, jadi akan ada nilainya. Jadi ya dalam dalam hari Senin saya akan sudah mulai mengunjungi satu persatu video. Dan saya akan menilai ya baik videonya, baik proses tanya jawabnya saya akan nilai. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum ya Sabtu Minggu ya. Jumat Sabtu Minggu ini Anda segera ya mungkin aktivitas tanya jawabnya Anda bisa segera lakukan. Karena Senin sudah saya mulai nilai. Setelah itu saya tidak akan meninjau lagi.
Ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi dan tanya jawab? Jadi tanya jawab itu kalau bisa ada NBI-nya ya, NBI dan nama lengkapnya waktu tanya, karena masing-masing akun seringkali akun YouTube-nya itu kan nggak tahu Anda menggunakan nama asli Anda atau tidak. Nah, tetapi waktu Anda tanya jawab itu baik yang tanya maupun juga yang menjawab harus ada NBI maupun juga nama lengkapnya, sehingga saya tahu ya, siapa yang tanya, siapa yang jawab. Oke, untuk tugas dan juga tanya jawab ada pertanyaan? Monggo. Belum Pak, untuk tanya jawabnya Pak. Sudah bisa semua ya, jadi aman ya. Sudah aman ya, jadi tidak ada masalah ya. Oke. Jadi nantinya saya akan menilai ya, mulai dari Senin saya akan menilai, jadi nantinya semoga tidak ada masalah ya. Oke, ini untuk yang kelas SIM ya. Untuk yang kelas SIM kan kemarin soalnya itu kan mengenai data ya perusahaan batik yang ada di Surabaya, benar enggak? Benar Pak. Benar ya. Nah, untuk UAS ya, untuk UAS ruang lingkupnya saya perbesar, datanya itu bukan data kota ya, bukan hanya satu kota yaitu Surabaya, tetapi ruang lingkupnya itu adalah Indonesia. Ya. Jadi datanya itu adalah data yang besar, terdiri dari beberapa perusahaan. Ya. Nah, itulah mengapa kalau Anda download soalnya itu kan banyak banget ya. Soalnya apa yang menjadi permasalahan yang saya tanyakan itu ada di atas. Di bagian pertama ada 10 pertanyaan ya. Nah, yang bagian bawah itulah mengapa untuk kelas SIM dari sekarang harus ngerjakan ya. Jadi bukan Anda nanti mendekati UAS baru Anda kerjakan. Anda tidak akan bisa mengerjakan ini ya. Karena datanya begitu banyak ya, sampai 32 halaman ya saya kasihkan ke Anda. Datanya besar sekali. Ya, dan ini adalah data dari perusahaan ya yang benar-benar ya. Nah, jadi Anda harus mencermati satu persatu. Nah, terus kemudian dari sejak halaman berapa ini? Halaman 21 ya. Itu adalah mengenai sejarah dari 4 perusahaan besar ya. Ada 4 perusahaan batik besar ya di Indonesia ya. Nah, Anda coba cermati cerita sejarahnya satu persatu di antara persaingan antara 4 perusahaan batik ini ya. Anda coba cermati satu persatu ya, selain daripada selain data yang di atas ya, data penjualan, terus kemudian bisnisnya, terus kemudian alat-alat produksinya dan sebagainya, SDM-nya ya, operasionalnya. Anda harus perhatikan juga cerita atau jalan ceritanya di antara 4 perusahaan besar batik ini ya. Nah, jadi Anda perhatikan di sana. Nah, jadi dari data yang besar ini Anda coba hubungkan antara satu yang lain, satu data dengan data yang lain, ya, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan satu gambaran yang besar, ya, mengenai permasalahan di antara 4 perusahaan batik plus ada batik-batik yang lain, tetapi kemudian saya jadikan satu sebagai istilahnya lain-lain, ya, perusahaan lain-lain. Nah, jadi kalau Anda perhatikan dari soal saya kemarin dari UTS dan SIM itu adalah diambil dari data perusahaan, ya, dan itu adalah perusahaan sungguhan, ya, yang kemudian namanya saya sudah rubah, ya, namanya sudah saya samarkan dan sebagainya, tapi saya sudah pinjam datanya dari mereka, ya. Nah, data yang saya kasihkan ke Anda itu data perusahaan, ya. Nah, Anda harus dapat bayangan bahwa data itu nantinya kalau Anda bekerja di perusahaan, Anda pun akan menemukan data-data seperti ini. Ya. Nah, jadi jangan Anda merasa waduh Pak Evan ini kok ini ya, gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu, ya. Kenapa kok soal ini kok sulit sekali? Ini tidak sulit. Tetapi yang ingin saya kasihkan ke Anda, ini adalah realitas daripada dunia pekerjaan. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalian ketika bekerja di satu perusahaan, lihat data segitu akene, kalian tuh tidak kaget gitu loh. Ya,
kalian tuh nggak kaget loh, ini kok kayak gini gitu loh. Ya, sehingga nantinya kalian harus siap, ya. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya, ya, dari teman saya di satu perusahaan besar, ya. Saya tanya ke dia, data yang dikasihkan ke saya ini data yang harian, Mas ya. Ya, saya ngomong ke Anda ini data harian, ya. Jadi artinya setiap hari dia ini yang menikmati ini, gitu loh, setiap hari. Ya, jadi yang saya kasihkan ke Anda ini bukan data yang tahunan dan sebagainya. Ya memang kalau dari sejarah ceritanya itu adalah tahunan. Gitu loh. Nah, tetapi bagi dia setiap hari dia menemukan ini. Ya. Nah, itulah mengapa Anda nanti di dalam dunia pekerjaan akan dituntut seperti ini. Nanti Anda bekerja pun baik Anda itu bangun usaha sendiri sebagai seorang entrepreneur maupun juga Anda menjadi orang yang bekerja ikut orang, ya. Nah, Anda akan dituntut untuk apa? Anda memiliki data. Oke ya. Jadi ini pertanyaan yang selalu saya harus saya jawab setiap semester. Ya, kenapa di kelas tim saya selalu ada tanya seperti ini? Karena hari ini dunia pekerjaan itu membutuhkan data analis dan juga data scientist. Ya. Nah, jadi saya ingin Anda mendapatkan ini, ya, kemampuan ini, ya, sehingga nanti Anda ketika keluar dari Untak, Anda sudah punya apa? Anda sudah punya kemampuan ini. Dan ini bukan berarti tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. Kemarin ada yang mendapatkan nilai sempurna. Ya. Benar-benar sempurna karena jawabannya benar-benar bagus. Saya senang sekali, ya, sangat senang. Ada yang mendapatkan nilai 100, ya, kemarin terus saya coba telusuri siapa sih yang dapat nilai sempurna ini. Ternyata memang orang kerja, ya. Saya waktu itu ngajar kelas sim malam, sehingga waktu itu adalah yang menjadi mahasiswa itu mayoritas adalah orang kerja. Dan itu wajar, makanya saya tidak kaget kalau dia bisa mendapatkan nilai 100 karena itu memang sudah menjadi makanannya setiap hari. Tidak ada masalah ya, yakin bisa ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelas SIM ya segera, ya, karena saya mengatakan sekali lagi ini bukan soal yang Anda bisa kerjakan 1-2 hari, minimal itu seminggu. Itulah mengapa saya kasih soal ini jauh-jauh hari. Ya, supaya Anda sudah langsung mengerjakannya di jauh-jauh hari, supaya juga tidak bertumpuan dengan dengan UAS yang lain, karena soal saya tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya, itulah mengapa dari sekarang Anda kerjakan dari sekarang, ya. Oke.